ada kalanya orang yang kenyang mati. Jadi bukan berarti kalau kenyang panjang umurnya, kalau kelaparan pendek umurnya, enggak. Oh kalau kenyang terus sehat, kalau nggak makan 2 hari sakit, enggak. Tapi beda nasib. Kalau itu kan sama ya, ujung-ujungnya mati, sehat, kenyang, lapar, sakit, nggak tahu. Kadang-kadang yang kenyang mati duluan, yang sehat mati duluan. Tapi beda nasib. Kalau itu kan sama, kalau ini beda nasib. Orang yang hatinya kenyang akan ilmu agama sama orang yang hatinya kosong daripada ilmu agama, beda nasib. Pasti beda. Orang yang hatinya terisi dengan ilmu agama, meninggalnya dia adalah awal kenikmatan. Orang yang hatinya kosong daripada ilmu agama, matinya dia adalah awal kesengsaraan. Jauh sudah bedanya. Lah kenapa kita ini kok bingung sama sesuatu yang apa namanya, jasmani tok, yang ujung-ujungnya mentok-mentoknya umur. Kenapa kita nggak lebih bingung untuk sesuatu yang sifatnya rohaninya kita? Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat itu hari di mana orang nggak selamat kecuali hatinya selamat. Hari akhirat itu hari di mana nggak ngasih manfaat harta maupun keturunan. Hari akhirat itu hanya menyelamatkan orang yang hatinya selamat. Orang itu hatinya selamat, tolak ukurnya dari ilmu agama. Bukan orang itu kalau kenyang masuk surga, lapar masuk neraka. Bukan orang itu kalau gemuk masuk surga karena sehat, kalau kurus masuk neraka karena sakit-sakitan. Enggak. Hatinya sehat atau hatinya sakit. Yang hatinya sehat masuk neraka, masuk surga. Yang hatinya sakit masuk neraka. Ini yang harusnya kita nomor satukan. Al-Imam Fathul Al-Musili mengatakan begini, alaisal marid idza muni'at ta'am wa syarab wa dawa yamut. Bukankah orang sakit itu kalau nggak dikasih makan minum sakit bakal mati? Dijawab sama santri beliau, ya jelas. Jangankan yang sakit, yang sehat aja kalau nggak makan nggak minum sakit mati, apalagi yang sakit. Kadzalikal qalb, begitu juga dengan hati. Idza muni'al ilma wal hikmata thalathata ayyam yamut. Hati ini untuk mati nggak butuh waktu lama. 3 hari aja hati kita kosong daripada ilmu agama, mati nih hati. Tahu nggak bedanya orang yang hatinya mati sama hatinya yang lupa? Kalau lupa diingatkan bisa. Kalau tidur dibangunkan bisa. Salah diperingatkan bisa. Tapi kalau hati mati, sama seperti orang mati, dibengok, digugah, digoyang banyu, nggak bakal bangun, nggak bakal bangun. Jelas ya? Jadi mulai sekarang utamakan yang namanya ilmu agama. Fisik ya, tapi ada ujung-ujungnya, ada endingnya, ada akhirnya itu fisik. Mati selesai itu fisik. Nggak ikut dibangkitkan fisiknya kita. Yang dibangkitkan oleh Allah adalah rohnya kita, arwahnya kita. Hatinya kita yang dibangkitkan oleh Allah SWT. Fisik ya kita upayakan untuk bertahan hidup. Begitu berakhir selesai finish. Tapi kalau rohnya kita, hatinya kita, ini dunia sampai akhirat ada pengaruhnya. Karena itu sepatutnya buat kita untuk menomorsatukan ilmu agama sebagai asupan gizi rohani kita, lebih daripada kita menomorsatukan makanan sebagai asupan gizi jasmaninya kita. Nah, kalau begitu insya Allah dengan kita banyak doa kepada Allah, dengan kita banyak menimba daripada ilmu agama, kita menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi orang yang dikehendaki atas diri kita kebaikan dunia sampai ada di akhirat, zahir maupun batin, baik untuk pribadi kita maupun untuk keluarga kita ada di rumah. Amin Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Barangkali ada pertanyaan, boleh sesuai dengan topik, boleh di luar topik. Ibu-ibu kalau mau tanya mungkin bisa dicatat, ada di kertas, nanti bisa mungkin dari Mas Dian atau siapa bisa untuk ambil. Terima kasih banyak. Monggo kalau ada pertanyaan. Konten? Pak Ketut, ada pertanyaan Pak Ketut? Belum? Alhamdulillah. Nggih.
Monggo. Anbib, gimana caranya hati kita itu selalu terkait ingat selalu Allah, itu gimana? Iya. Gimana caranya hati kita ini selalu connect kepada Allah Subhanahu wa taala? Ini, kita ini manusia biasa, bukan nabi. Kalau nabi itu walaupun tidur hatinya connect. Ya, Rasulullah SAW itu pernah tidur, bangun dari tidur langsung wudu. Langsung sholat nggak pakai wudu. Bingung Siti Aisyah, lu kan tidur, kok langsung sholat nggak wudu? Nabi bilang orang kalau tidur wudunya batal. Tanya Siti Aisyah, ya Rasulullah, bukankah anda tadi sebelum sholat tidur, kok nggak wudu langsung sholat? Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, tanaman ainaya wala yanamu qalbi. Kedua mataku bisa tidur wahai Aisyah, tapi hatiku nggak pernah tidur. Tapi ini khususnya untuk Rasulullah ya. Ini nggak bisa kita tiru. Tahu-tahu kamu tidur sholat, ya nggak bisa karena kita bukan nabi. Makanya hati kita, mata kita melek, hati aja lupa kok. Mata melek, hati lupa kita. Apalagi kapan kita tidur, hati kita kemana? Kalau nabi, jangankan ketika melek, beliau tidur juga hatinya masih connect sama Allah. Gimana ketika meleknya? Memang beda. Nah, wajar, lumrah kalau kita ini kadang-kadang hati nggak nyantol masih sama Allah. Hati ini kurang ada hubungan, kurang ada koneksi yang kuat, ikatan yang kuat dengan Allah SWT. Wajar. Tapi ibarat penyakit ya harus diatasi, ibarat masalah ya harus diperbaiki. Nah, caranya gimana agar hati ini selalu terikat dengan Allah SWT? Nggak ada lain kecuali kita mengenal siapa Allah. Kenali siapa Allah Subhanahu wa taala. Allah ngasih nikmat kepada kita ini nggak hitung-hitungan loh. Jangan begini. Jangan kadang-kadang kita ini ingat sama Allahnya itu kalau kita dikasih musibah. Masalahnya begitu. Kapan seneng lupa, dikasih musibah ingat. Lah kita ini maunya dikasih tegang dulu baru ingat sama Allah sih. Seharusnya kan kapan kita seneng banyak syukur biar gak tegang hidupnya kita. Kapan seneng syukur biar gak susah hidupnya kita. Kita enggak, seneng lali dikasih susah, ya Allah. Ah kan. Jadi kadang-kadang musibah itu tujuan Allah baik. Suwe kon ngamarani aku, tak kayak susah. Akhirnya baru gelar sajadah kun. Baru kamu tanya kiblatnya di mana. Baru kamu ya Allah munajat, panggil-panggil namaku. Selama ini kemana saja? Nah, jangan sampai kita ini ingat sama Allah kapan butuh toh. Seharusnya kita ingat sama Allah senang susah, ingat sama Allah Subhanahu wa taala. Kenali Allah. Sebutkan satu hari kapan Allah nggak ngasih nikmat kepada kita. Mulai dari kita lahir sampai sekarang. Jangan ketika lahir, mulai dari kita ada dalam rahim ibunya kita. Sebutkan satu hari situ Allah pray ngasih nikmat kepada kita. Ketemu kira-kira. Mulai dari dulu sampai sekarang, sebutkan satu detik wis Allah pray ngasih nikmat kepada kita. Saya pernah sakit seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, tetap iman gak? Iman ya sudah, itu paling afdol. Nikmat itu sudah. Dikasih rezeki gak? Ya alhamdulillah dikasih rezeki. Anak bojo selamat gak? Ya alhamdulillah. Ya sudah, banyak nikmat ini. Allah tuh gak pernah pray ngasih nikmat kepada kita. Lah kok kita ini nyambungnya kepada itu pray, bolos terus. Seharusnya setiap hari Allah kasih nikmat kepada kita. Setiap hari kita diterima kasih sama Allah. Setiap hari kita ini nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah minggu depan kita bahas nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya kasih satu contoh aja. Saya kasih satu contoh. Kita setiap malam bisa tidur ya? Bisa tidur. Yakin besok pagi bisa bangun? Kapan kita bangun? Nikmat apa bukan dari Allah? Mana syukurnya? Paling mulet kita. Nggak ada alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Mari mati loh aku ini. Urip. Berapa banyak orang yang kita kenal tidur nggak bangun. Saya benbengi turu, ben isu tangi. Alhamdulillah. Mana syukurnya kita? Kurang lah itu. Kadang-kadang kita ini dikasih sakit baru nikmat yang sehat ya, itu sih masalahnya kita ini. Ketika sehat nggak syukur, akhirnya dikasih sakit biar dia sabar, akhirnya dia diampuni dosanya oleh Allah. Seharusnya kapan sehat syukur biar nggak dikasih sakit, kapan seneng inget.
Biar nggak dikasih susah. Akhirnya ya memang watak manusia kayak susah baru eling nang Gusti Pangeran. Baru dia sadar, iya ya aku butuh ambek Gusti Pangeran. Nunggu dikasih tegang. Nunggu dikasih tegang. Saya mau tanya. Uang 1 miliar. Nikmat nama buatan? Ada yang bukan nikmat? Berani bilang 1 miliar bukan nikmat? Pasti nikmat kita ya? Nikmat. Tapi kalau dibandingkan dengan nikmat bangun tidur, nikmat mana? Oh, skoro. Anda saya kasih uang 1 miliar. Bisa tidur. Waduh. Riyo setahun. 1 miliar, alhamdulillah. Matur nuwun Beb, mungkin tangannya saya diciumi sama jenengan. Mungkin nangis geru-geru istrinya jenengan. Ya, terima kasih, sujud syukur jenengan. Ya Allah, terima kasih. Nangis saking senengi. 1 miliar. Nikmat. Cuman kan kita sepakat, bangun tidur itu lebih nikmat daripada uang 1 miliar. Mana? Jangan sujud syukur. Alhamdulillah. Toh. Ada. Makanya saya katakan, korok. Buat kita itu 1 miliar lebih nikmat daripada bangun tidur. Karena kita merasa 2 hari lagi saya bangun bisa 1 miliar, kurang mesti menit saya dapat. Padahal seharusnya enggak. Belum tentu kita sekarang bisa bangun, besok bisa bangun. Belum tentu, walaupun seger buker sehat walafiat, belum tentu tidur besok bangun. Mudah-mudahan panjang umur semuanya kita ya. Belum tentu. Mana syukurnya kita? Kalau kita ini cukup jadikan nikmat-nikmatnya Allah yang deres ini sebagai koneksi terus. Alhamdulillah. Terus kepada Allah. Allah tuh nggak pernah prei ngasih nikmat kok kita ini nyambungnya sama Allah prei terus. Enggak dong. Enggak, terus nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Jadikan nikmatnya Allah sebagai koneksi. Kita kan sering ya keluar rumah, pulang selamat, keluar rumah, pulang selamat. Alhamdulillah ya. Alhamdulillahnya sekarang. Berapa tahun kita pada dikasih selamat sama Allah. Kita ini ngenteni alhamdulillah kayak tegang. Kalau sudah lewat tol misal atau lewat jalan biasa. Kecelakaan. Waduh, depan kecelakaan beruntun gara-gara ngerem dadak. Cicit, kita juga begitu. Waduh, pontang-manting, banting setir, ngerem. Wow, bengak-bengok sudah penumpang ini. Singkat cerita selamat. Langsung kita alhamdulillah. Lah kemarin kita nggak dikasih tegang, mana alhamdulillahnya. Kok nanti dikasih tegang di sini loh. Kan heran Allah ini sama kita. Opo sih menungsoi? Dikasih seneng lali. Jalur dikasih tegang terus sama menungsoi jangan iling ambek aku. Minta dipedot nikmatnya baru iling sama Allah. Enggak kan? Banyak syukur la in syakartum la azidannakum. Biar enggak pedot-pedot nikmat itu contoh. Gimana caranya Bib hati biar bisa selalu nyambung kepada Allah. Sebagaimana Allah enggak pernah mutus nikmat kepada kita, jangan pernah putus hati kita untuk nyambung kepada Allah. Tapi ya kita bukan nabi yang selalu nyambung terus. Enggak, sinyalnya kita ini naik turun. Cuman ya kita kan berilmu sekarang. Kita kan tahu ya Allah itu nggak pernah libur ngasih nikmat. Sebisa mungkin saya nggak pernah libur untuk nyambung kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu seharusnya. Ada yang lain? Doa sama ucapan apa yang bisa mengingat kepada Allah? Doa atau ucapan apa? Sebetulnya simpel. Doa atau ucapan apa? Mulai sesuatu dengan bismillah, akhiri sesuatu dengan selesai. Ada sesuatu kegiatan yang nggak pernah kita mulai dan nggak pernah kita akhiri? Nggak ada. Kita mulai tidur, pasti diakhiri dengan bangun. Kita masuk rumah, memulai keluar rumah, mengakhirinya dengan masuk ke rumah. Apapun, ini biar saya nyambungkan dengan pembahasan ya. Walaupun tentunya ya banyak amalan yang lain. Cuman simple, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wis, kita makan, mulai makan, bismillah. Selesai makan, alhamdulillah. Itu kan nyambung terus. Jadikan kita nggak nyambung sama Allah pas tidur dok. Karena nggak mungkin kita ini bagaimana caranya kita tidur bisa connect sama Allah Subhanahu wa taala. Wis itu dok. Kalau kita tidur 8 jam, ya 8 jam itu tok. Kita nggak nyambung sama Allah karena tidur di bawah alam sadar. Tapi untuk 16 jam yang lain, kita selalu beraktivitas. Nah, setiap aktivitas mulai dengan bismillah. Selesai, alhamdulillah.
Nabi itu memerintahkan kepada kita. Kita kadang-kadang kalau makan nunggu selesai baru alhamdulillah. Nabi nggak begitu. Contoh nih, contoh. Alhamdulillah. 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 Makan juga begitu. Satu suap nasi, alhamdulillah. Satu suap nasi, alhamdulillah. Bukan selesai habis airnya, habis baru alhamdulillah, enggak. Sunnahnya begitu. Sunnahnya. Jadikan aktivitas kita ini juga sebagai sarana biar kita selalu connect sama Allah. Sudah dikasih kesempatan untuk memulai dan dikasih kesempatan untuk mengakhiri aktivitas itu dengan selamat. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah, bismillah. Nikmat kalau hidup bisa seperti itu. Ini simple, belum yang lain. Ini tapi kalau kita amalkan satu nilai yang besar bagi kita. Kenapa? Tidak kita mulai aktivitas kecuali kita sertakan namanya Allah. Tidak kita akhiri aktivitas kita kecuali kita bawa-bawa namanya Allah Subhanahu Wa Taala. Nikmat kalau begitu. Bayangkan, nggak gampang loh sebetulnya. Walaupun kalau dipikir-pikir ya gampang. Ngelakon ini baru mesti. Bismillah, alhamdulillah, bismillah belum tentu. Itu aja kita amalkan, alhamdulillah itu sudah. Nah, monggo, Pak. Kapan waktunya yang paling afdol berdoa? Waktu yang paling afdol berdoa ada berkaitan sama tempat. Misal seperti di Mekah, di Madinah, di bawah Ka'bah, di Multazam, ziarah Nabi SAW. Itu tempat-tempat yang mulia di mana kita bisa banyak berdoa. Ada kalanya kemuliaan berdoa itu tergantung daripada kemuliaan waktu. Kemuliaan waktu banyak. Setelah azan itu adalah waktu yang mustajab. Hari Jumat antara asar menjelang maghrib itu waktu yang mustajab. Khotib Jumat yang ketika duduk di antara dua khutbah, duduk kan khotib, itu waktu mustajab. Waktu mustajab. Setelah sholat, setelah salam, itu juga waktu mustajab. Sepertiga malam, itu juga waktu mustajab. Ketika Ramadan, itu juga waktu mustajab. Banyak. Ada kalanya kemuliaan doa tergantung kemuliaan tempat. Semakin mulia tempatnya, semakin mulia nilai doanya kita. Ada kalanya kemuliaan doa tergantung daripada kemuliaan waktu. Semakin waktu itu menjadi waktu yang mulia, doa kita menjadi doa yang mulia juga. Jadi doa mustajab tergantung tempatnya, ada kalanya tergantung waktunya. Itu. Ada yang lain? Monggo. Ini Habib untuk kirim doa ke ahli kubur. Iya. Kita seharian mengendara, dalam mengendara soal kirim doa itu bagaimana itu? Nggak ada masalah, bagus. Kirim doa sering-sering kepada ahli kubur itu bagus. Ya, terlepas daripada khilaf. Ya, cuman kalau kita mau ikut pendapat yang mengatakan bahwa kirim doa kepada ahli kubur itu sampai ada manfaatnya. Ya, ada manfaatnya. Itu bagus, apalagi anak kepada orang tua. Jangan sampai kita kirim Fatihah, kirim doa kepada ahli kubur tapi orang tuanya kelalen. Jangan sampai. Paling afdolnya orang untuk kita sampaikan doa-doanya kita itu adalah orang tua. Annar rajula yamutu walidahu aw ahaduhuma. Pernah kan saya sampaikan di sini? Ada anak ditinggal wafat orang tuanya. Yang mana ini anak dulu ketika orang tuanya hidup anak yang durhaka. Wa innahu la'aqun lahuma. Meninggal orang tuanya, maka pesannya Nabi fala yazalu yad'u lahuma wa yastaghfiru lahuma hatta yaktubahullahu barran lahuma. Senantiasalah anak itu mendoakan orang tuanya, memintakan ampun kepada Allah untuk kesalahan dan khilaf daripada orang tuanya sampai dia dicatat oleh Allah sebagai anak yang berbakti kepada orang tuanya. Jadi anak mendoakan orang tua di alam kuburnya itu bukan hanya orang tua yang dapat manfaat, anak juga dapat manfaat. Yang dulu di masa hidupnya dicatat sebagai anak yang durhaka, setelah wafat anaknya banyak mendoakan orang tuanya, dicatat sebagai anak yang berbakti. Paling afdolnya orang untuk kita doakan di masa hidupnya mereka maupun di masa wafatnya mereka adalah orang tua. Orang tua. Baru ahli kubur yang lain daripada saudara, kerabat, sama famili, teman, dan lain-lain. Itu. Ada yang lain? Ibu-ibu ada yang tanya nih? Nyampe suara dia? Nyampe. Ada yang lain? Mudah-mudahan. Monggo boleh. Guru sama orang tua. Afdol mana guru sama orang tua? Kalau kita bicara syariat, bicara hukum dulu ya.
Guru itu lebih afdol daripada orang tua. Tapi bukan berarti anak itu nggak ngereken wong tua, sing direken guru tok. Bukan. Pertama yang perlu saya kasih tahu, guru sama orang tua lebih afdol guru. Kenapa? Karena guru itu abur ruh, bapaknya ruh. Guru agama maksud saya, guru yang didik kita sampai kenal siapa Allah, kenal siapa Rasulullah, bisa wudhu, bisa sholat, bisa ibadah, bisa genah kita ini. Kita bisa menjadi orang genah. Guru itu namanya. Bapaknya ruh. Sementara orang tua abul jasad, bapaknya jasad. Jasad gak abadi, ruh abadi. Satu. Yang kedua, orang tua menyelamatkan kita dari api dunia. Tapi kalau guru menyelamatkan kita dari api neraka. Guru lebih afdal daripada orang tua. Maka senikmat-nikmatnya orang tua adalah orang tua yang bisa sekaligus jadi guru buat anak-anaknya. Nggak boleh kita dalam hal ini cemburu sosial kepada guru. Enak. Guru lebih mulia timanya aku apa ini. Otono duit ya aku. Karena yang dipikiri uang, materi, duniawi, jasad. Tapi kadang-kadang orang tua, apalagi orang tua zaman sekarang, anaknya bisa wudu bukan karena orang tuanya. Anaknya bisa fasih baca Fatihah bukan karena orang tuanya. Anaknya bisa sholat bukan karena orang tuanya. Lah kalau saya jawab begitu gimana jawabannya orang tua? Tapi kan saya yang mendidik, Bib. Saya akan yang ngasih makan. Loh, jasad. Saya tanya lebih daripada itu. Anak bisa sholat, anak bisa wudhu, bisa fasih baca Fatihah dari ustadznya, ustadzahnya, gurunya, kiainya. Senikmat-nikmatnya orang tua yang bisa jadi orang tua dan sekaligus bisa jadi guru. Anak bisa baca Fatihah, orang tuanya yang ngajak. Bisa ngaji, orang tuanya. Bisa wudhu, orang tuanya. Bisa sholat, kenal siapa Allah. Sifat-sifatnya Allah ada 20. Yang wajib, yang mustahil ada 20 dan seterusnya, orang tuanya. Wah, ini nikmat, orang tua paling nikmat. Tapi yang kedua, bukan berarti anak nih, kita sebagai anak nih yang muda-muda, oh ya wis, pokoknya saya ngereken guru. Wong tua gak tak reken, nggak bisa. Bukan begitu. Kita bicara urutan, tapi bukan berarti kita boleh menyepelekan orang tua melawan guru, berhadapan dengan guru. Enggak. Contoh, anak zaman sekarang kadang-kadang kalau sama gurunya, masya Allah, sama orang tuanya bludas-bludus. Nah, ini nggak benar nih. Sama gurunya dibawakan sandalnya, kempit. Sandalnya guru kui, cok sampai titik bewong. Sandalnya orang tuanya, dia sendiri yang injek-injek. Gak direken kan ada orang tuanya. Bah, titik uang. Nggak urus, keliru. Gurunya telepon jam 2 malam, udah terus beledek, udah. Kenapa? Khidmat sama guru, bakti sama guru, barokah. Syahid wis. Waduh. Orang tuanya minta tolong jam 2 siang. Terang. Nggak ada resiko apa-apa. Disuruh sama bapaknya atau ibunya. Ngantuk, Pak. Coba ngomong gitu sama gurunya, berani enggak? Ngantuk, Yai. Nah, ini keblingernya khidmat anak zaman sekarang. Khidmat kepada guru baik selagi dia mau khidmat kepada orang tua. Bukan berarti mentang-mentang dia kenal agamanya dari guru ngeremeh wong tuane. Maaf, kadang-kadang dulu dia butuh belajar, kenal agamanya dari seorang guru. Bapak saya bodoh, Bibi, apa Bibi? Wah, ini ya apa? Bapak saya nggak ngerti agama, Bib. Bapak saya nggak sholat, Bib. Ibu saya apa ini? Ribah sama orang tuanya coba. Ngerasani wong tuanya dewi. Nggak beres. Bukan terus kita ini kalau khidmat sama guru, iya, belajar ilmu agama, terus setan wis ngecul, enggak, diuber kita, dicari celahnya. Nah, kadang-kadang anak zaman sekarang, santri zaman sekarang diprovokasi sama setan, taat sama guru, khidmat, barokah, masya Allah, sama orang tua digebosi sama setan. Sampai kadang-kadang tanpa dia sadari ngerasa luwih pinter timbang wong tuane. Jadi orang pinter itu wajib, yang nggak boleh merasa pinter. Jadi orang kaya boleh, tapi jangan merasa paling kaya. Jadi bener boleh, tapi jangan merasa paling bener.
Nggak apa-apa jadi bener, jadi pinter, jadi kaya, nggak apa-apa. Ojo paling, apalagi paling ngelawan orang tuanya sendiri. Bapak saya begini, ibu saya begini. Hati-hati. Itu bisa salah mengguru, atau dia salah paham. Maksudnya guru lebih utama daripada orang tuanya itu bukan berarti wes gak direken orang tuanya. Sing penting ambek guru. Bukan begitu, bicara hukum saja. Saya mau contoh. Nih saya kasih contoh ini terakhir ya. Sholat sama puasa misalkan. Sholat sama puasa. Ibadah yang paling afdal yang mana? Sholat. Terus gak poso lah. Pokoknya sholat tok surga masuk gak poso. Iya sih guru memang nomor 1 daripada orang tua. Cuman bukan berarti gak ngereken wong tua. Enggak, harus khidmat sama orang tua. Sebagaimana sholat itu kunci surga, puasa juga kunci surga, sama. Bakti khidmat, belajar ilmu agama kepada guru itu juga kunci surga. Khidmat bakti kepada orang tua juga kunci surga. Kunci ya. Kunci itu kan ada geriginya itu. Ada putus satu bisa buka. Sholat, puasa, zakat, haji. Itu geriginya itu. Putus siji, hilang siji gak bisa buka. Dol. Sama bakti sama guru. Bakti sama orang tua. Suami. Iya, harus bakti sama istri. Istri juga harus bakti kepada suami. Orang tua kepada anak, anak kepada orang tua. Itu gerigi-geriginya. Pedot siji, gagal mampu surga. Apalagi kalau gagalnya baktinya anak kepada orang tua, fatal itu namanya. Ini hadirin, mudah-mudahan kita ditakdir oleh Allah jadi anak-anak yang soleh-solehah buat orang tua kita, baik di masa hidup maupun di masa wafatnya mereka. Dan mudah-mudahan berkat baktinya kita kepada orang tua, Allah takdir anak cucu keturunan kita sampai kiamat menjadi anak cucu keturunan yang bakti kepada orang tuanya, zahir batin dunia sampai ada di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Rabbana